Padahal udah di depan mata, Mbak, untuk mana-mana, Su. Itu iya masuk, Kang. Kenapa begini, Kang? Dan masuk. Ada motor kabit kan? Tidak ada dah. Itu selamat datang kepala Aiko tuh. Mana? Mungkin ada ucapan selamat datang. Ah, iya tuh. Aiko tuh. Iya ini. Sampai gerbang. Dalam parkir ya? Masuk ke dalam Pak. Oke. Alhamdulillah. Apa nih? Sekolah madrasah Mak Dalan ya. Berarti Muhammadiyah punya nih ya. Oh, parkir ya. Barang aja deh. Kayak ke lapangan tuh. Kalau gitu. Negeri 1 ya. Berarti 2 manis sih kok. Dua nampak di Google Map ya. Miringkan dah. Oke, baik ya. Mohon berdiri dulu Bapak Ibu semuanya. Kita berdiri dulu sedikit untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke, kita sedikit dulu. Saya tidak menggunakan musik karena mengingat juga waktu ya semakin besar. Begini, ikuti gerakan kesehatan ya. Marina, kalau Marina berarti kita pegang Marina menari di atas bangun. Menara di atas Marina menari. Pokoknya sesuai aturannya, sesuai dengan instruksi yang saya berikan ya. Instruksi yang saya berikan. Yang terserah gaya menarinya boleh jaipongan, boleh tarian kuangsi juga boleh ya. Yang penting Marina ya. Marina menari apa Ibu? Ya Marina ada yang di sini Marina menari sesuai gaya Bapak Ibu. Ya, menari di atas kedua tangannya di pundak, ya, di atas kemudian menara. Jadi apapun yang saya katakan, Bapak Ibu harus melakukannya. Siap? Are you ready? Yes, I am ready. Oke, kita coba pelan-pelan. Marina menari di atas. Ya, itu mana? Ya, menara. Menara mana? Ya, menara di atas. Marina menari. Nah, kaki ya. Kaki agak lancar nih ya. Lancar fokus. Udah masih, Lek. Fokus bisa. Iya bisa, fokus bisa. Kita ulang sekali lagi. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas. Atasnya kan jadi konsentrasi. Pak, udah makan ya Pak? Udah makan kan? Udah konsentrasi dong. Biar nanti materi yang disampaikan bisa diserap dengan baik. Kita ulang sekali lagi. Agak lancar nih ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas Marina menari di atas. Mama konsentrasi Pak. Jadi kita buat semua kita. Kita makan siapkan menuju kembali. Ya, kelamaan diajak ya. Materi sampai pukul 10 nanti insya Allah. Terlalu singkat Bapak Ibu, nggak terlalu singkat tapi kita akan sampaikan kurikulum kita. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa di dalam profesional 1 itu ada apa saja sih. Nanti Bapak Ibu lah yang akan menggali
materi-materi yang akan ada di profesional 1 tersebut. Next Bapak Ibu. Nih, profesional 1 pendalaman materi PAI ya, oleh Nurianis. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Sengingi, Bapak Dr. Andes Haji Jisman MA. Yang kami hormatikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ustaz Slamet Bahri SPDI, Kepala MDA Hidayatul Muhtadin, Air Mas, Kecamatan Sengingi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi. Allahumma shalli ala nabiyyina biha min jamil ahwal afat wa taqdilana biha min hadat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairat fil hayati wa fil mamat. Allahumma ja'alna wa auladana wa talabana wa talabana. Yang sesungguhnya beliau ini orang langsing seperti apa? Pernah mengajar di Imam 1 kalau Kuantan, dan banyak kontribusi beliau ini di Kuantan Sengingi pada masa beliau sebagai tenaga pendidik di Imam 1 Kuantan. Jadi agak-agak memperoleh aku juga dan Pak Kabel. Yang saya hormati Bapak Kesebat Bapak Usaha ini, Bapak-bapak para kasih lingkungan Kambil bidang dan agama-agamaan, alhamdulillah Bapak Dr. Fahri, Pak Badaran, Pak Darius, ada ibu juga dari bidang. Dan ini yang di sini ada lagi di tempat di lokasi kegiatan kita hari ini yang saya hormati kasih Pakis, Pak Wali Baru, Mas Wali, saya hormati Ketua KDP, yang hormati rekan kerja, mitra kerja kita, salah satu penerbit Pekanbaru yang bekerjasama dengan pengadaan literasi MDA di Kabupaten ini. Kemudian seluruh
atau hadirin yang berbahagia. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang kita dapat berkumpul di kegiatan peningkatan ilmu kepala MNBT di Kabupaten Kuantan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas, kualitas, mutu pendidikan kita di Kabupaten Kuantan ini, khususnya PAI dan BTA yang ada di Kabupaten ini. Provinsi pada Allah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita adalah salah satu tonggak-tonggak perjuangan disebarluaskannya agama ini di muka bumi, dilestarikannya agama ini, ditingkatkan agama ini menjadi rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan sini beserta dengan seluruh pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan sini. Alhamdulillah bersama kita Bapak Bahtiar Kasubag PU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan sini, sekaligus Ketua MUI di Kuantan sini, juga Pak Bahrul Aswin Aswandi Kasih Pakis Kantor Kementerian Agama Kuantan sini, yang kami hormati pejabat-pejabat kami dari bidang praktis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Hadir Bapak Dr. Haji Fahri MA, Guru Besar kita, Ustaz kita untuk Provinsi Riau, dan juga hadir Bapak Dahlan Jamil, Kepala Seksi Dinia. Hadir Bapak Dr. Darimus, Kepala Seksi PAI Meninga. Tadinya juga saya lihat ada Pak Muhammad Ridwan, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar, yang sekarang berada di jabatan fungsional. Selanjutnya yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, para guru-guru kami, baik untuk di Madrasah Diniyah Taqwiyah Awaliyah dan Pendidikan Agama Islam yang hadir dalam majelis ini, dan juga hadir dari pencetakan Pak ya, bersama kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang besar tak dapat kami sebutkan, gelar yang kecil tak dapat kami sebutkan nama. Bapak Ibu sekalian, saya bercerita yang pertama dulu tentang hubungan proklamasi Piagam Jakarta Pancasila dan lahirnya Kementerian Agama dalam bingkai moderasi. Pada bulan Maret 1942, Jepang menang perang di Asia Timur. Maret 1942, Belanda lari ke bumi. September 1942, Jepang kalah pada perang Asia Pasifik. Desember 1942, Perdana Menteri Jepang Kaneko Koichi menyerukan kepada bangsa Indonesia akan diberi kemerdekaan di belakang hari. Tujuannya agar bangsa Indonesia berbondong-bondong membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. 28 April 1945 dibentuklah BPUPKI dengan anggota 67 orang oleh Jepang. Tujuannya untuk membuat draft undang-undang dasar dan dasar negara bila Indonesia merdeka. 29 Mei 1945, pidato Mr. Muhammad Yamin menyampaikan konsep dasar daripada Indonesia merdeka. Terus dilanjutkan oleh Insinyur Supomo. 1 Juni 1945, pidato pula Insinyur Soekarno tentang 5 dasar Indonesia merdeka. Oleh Insinyur Soekarno dia sebut Pancadharma, oleh Mr. Muhammad Yamin ia baiknya Pancasila. Dari naskah-naskah
dasar negara Indonesia Merdeka itu dirumuskan oleh tim perumus yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bersidang, berapat, maka dirumuskanlah 5 dasar Indonesia Merdeka. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil kerja daripada Panitia 9 pada tanggal 29 Juni diserahkan ke BPUPKI. Hasil ini disebut dengan Piagam Jakarta, yang disebut juga dengan Jakarta Charter. 6 Agustus 1945, Amerika Serikat sekutu menyatukan bom atom di Hiroshima. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena tugasnya sudah selesai membuat draft daripada Undang-Undang Dasar dan draft 5 dasar Indonesia Merdeka. 8 Agustus 1945, dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya adalah mensahkan, menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara, sekaligus nanti menetapkan Presiden dan Wakil Presiden bila Indonesia merdeka. DPR MPR belum ada, yang ada kita pengganti. 9 Agustus 1945, bom atom jatuh di Nagasaki. Jutaan orang tewas. 14 Agustus 1945, Hirohito, Raja Jepang, bertekuk lutut pada sekutu. 15 Agustus 1945, buat perjanjian PKI Jepang terhadap sekutu tanpa syarat. 15 Agustus. Pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda pergerakan sudah ribut. Kenapa belum juga merdeka Indonesia ini lagi? Jepang sudah bertukar. 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik oleh kelompok pemuda di lapangan Ikada, dilarikan ke rumah Wen Cheng-kuo, orang Chinese agama Buddha. Pemuda mendesak supaya Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta menjawab, kami adalah seorang Muslim yang taat. Menurut hari yang baik, menurut ajaran dan keyakinan kami adalah hari Jumat. Angka yang baik adalah angka 17. Soekarno-Hatta diculik hari Kamis waktu itu, tanggal 16 Agustus. Akhirnya pemuda bisa menerima. Maka di rumah Tochen Huang tadi dikonsepkan naskah proklamasi oleh Soekarno-Hatta, Sayyidi Malik dan Ahmad Subarjo. 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dan Pak Presiden Pak, ya belum. 17 Agustus sore hari Jumat, tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur keberatan bila mana Undang-Undang Dasar dengan Dasar Negara itu ditetapkan. Tidak setuju dengan 7 kata pada sila pertama. Disampaikan pada Laksana Maida, Obser Jepang yang loyalis, yang nasionalis Indonesia. Kemudian disampaikan pada Soekarno-Hatta. Malam itu juga Soekarno-Hatta memanggil para ulama kita. Yang pertama adalah Kasman Singo Dimejo. Yang kedua adalah Wahid Hasim. Yang ketiga adalah Teuku Muhammad Hasan.
Yang seterusnya saya lupa namanya. Disampaikan oleh Bung Hatta dan Soekarno, buya-buya para kiai, kalau kita tetap bertahan dengan sila pertama ini, Indonesia bagian timur lepas. Para kiai sadar, demi untuk bangsa dan negara, demi negara Kesatuan Republik Indonesia, para kiai, para ulama siap mengalah. Karena kalau tidak mengalah, rugi sendiri. Yang berjuang itu dari Sabang sampai Merauke itu umat muslim. Yang jadi suhada Pak Timura muslim, Sisingamangaraja muslim, di mana-mana muslim. Jadi kalau nanti kita bercerai-berai karena ini, kita sudah banyak melupakan darah, terutama para ulama kita. Karena para ulama negara ini berbeda, mengalah para ulama kita dalam dialog sambil gurau dan tawa. Para ulama ini kan paling betul membuat gurau dan tawa. Pak Presiden, kalau nanti Indonesia merdeka, tolonglah dibentuk Kementerian Agama yang mengurus umat muslim di Indonesia. Sebagai hadiah, kami sudah rela mencoret 7 kata. Pak Presiden tersenyum dan gembira. Pak, itu mudah Pak Kiai. Nanti seiring waktu Kementerian Agama akan kita dirikan buat umat muslim di Indonesia. 18 Agustus ditetapkan oleh PPKI, Soekarno sebagai presiden, Hatta sebagai wakil presiden. 18 Agustus ditetapkan oleh PPKI Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang negara dan ditetapkan dasar negara. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disusun kemerdekaan Indonesia itu dengan berdasarkan lupa saya menyampaikan. Jadi 7 kata itu diganti dengan apa, Pak? Ketuhanan 7 kata itu diganti dengan Yang Maha Esa. Maka berubahlah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dirubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep siapa ini? Konsep yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Ulama sepakat mengambil itu. Siapa Mr. Muhammad Yamin itu? Orang awak Sumatera Barat. Terus waktu berlanjut, Sekutu mulai masuk ke Indonesia. PPKI tanggal 19 Agustus sudah dibubarkan, diganti dengan BPKNIM, namanya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pengganti DPR MPR, kita belum pemilu. Maka BPKNIM, para tokoh, para ulama, kiai, pejuang dan nasionalis. November Sekutu sudah masuk Jawa Timur. Kementerian Agama juga belum berada, belum ditutup. Pada tanggal 21 sampai dengan 23 November, Kiai Haji Hashim Asyari mengumpulkan para kiai se-Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, di Jawa Timur, di Madura, ya, kalau salah dikira. Hashim Asyari mengajak para kiai, para ulama perang fisabilillah melawan penjaga. Pada tanggal 22 November lahirlah istilah mencintai tanah air sebagian dari iman. Oleh pemerintah ditetapkanlah tanggal 22 November sebagai hari Santri Nasional. Pada sidang BPKNIM tanggal 23 November, BPKNIM mengusulkan kembali kepada Presiden. Pak Presiden, betullah Kementerian Agama yang Bapak janjikan untuk mengurus umat Islam. Kembali Bapak Presiden Pak Hatta Soekarno Hatta memanggil para ulama dan kiai, para ulama kiai,
saya berjanji akan membentuk Kementerian Agama untuk mengurus umat Muslim di Indonesia. Tapi Pak Kiai, Pak Ulama harus tahu, Indonesia ini ada 5 agama besar, ada 1.500 aliran kepercayaan, ratusan suku, ratusan bahasa, 13.670 bulan. Kalau kita dirikan nanti Kementerian Agama untuk mengurus umat Islam, yang mengurus umat lain siapa? Nanti orang itu protes lagi. Para ulama bermusyawarah, Pak Presiden, kami setuju pembentukan Kementerian Agama untuk seluruh umat di bumi pertiwi Indonesia dan aliran kepercayaan. Tersenyum Presiden. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita bentuk. Umat Muslim mengalah 2 kali. Hebat para kiai. Pada tanggal 3 Januari 1946 keluarlah penetapan Presiden nomor 1/S.D/1946. Presiden Republik Indonesia menetapkan berdirinya Kementerian Agama. 3 Januari kita peringati sebagai hari lahir Kementerian Agama yang oleh Bapak Menteri Agama alam syarat keperawiran negara tahun 78 dibuat istilahnya Hari Amal Bakti. Orang mana Pak Alamsar? Orang kita Sumatera Barat. Jadi kalau kementerian lain hari jadi, hari ulang tahun, kalau kita namanya Hari Amal Bakti. Kemudian ketika negara menyusun undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pembentukan kantor usaha agama di kecamatan, pemerintah pusing. Kalau dibangun nanti kantor usaha agama di kecamatan, 5 dibangun tuh untuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Apa tidak begitu? Melihat dukungan pemerintah, para tokoh non-Muslim menghadap pemerintah. Pak Menteri, Pak Presiden, Pak Menteri Keuangan, jangan bingung. Kami orang-orang non-Muslim tahu diri. Umat Muslim itu sudah mengalah 2 kali. Untuk ini kami mengalah. Bangunlah kantor usaha agama di setiap kecamatan yang mengurus umat Muslim di Indonesia. Sementara kami ialah di catatan sipil urusan pencatatan kami. Ini perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu, umur saya tidak begitu lama lagi, baik itu dinas maupun dalam hidup ini. Mengapa kantor usaha agama hanya mengurus umat Muslim saja? Itulah ceritanya. Di sini Bapak Ibu sekalian nampak moderasinya. Ulama para kiai mengalah 2 kali. Kemudian yang ketiga juga umat non-Muslim mengalah 1 kali. Dalam moderasi ini apa yang tergambar oleh kita? Adanya sikap saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, menjaga keutuhan bangsa, jauh dari kekerasan, jauh dari egois kepentingan pribadi dan golongan, tetapi mementingkan kebersamaan. Moderasi di sini kita harus berpikir adil. Komponen bangsa ini terdiri dari banyak suku, ras, dan agama sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Kakamenak dan juga Bapak Dr. Fahmi. Kita perlu bersama-sama Bapak Ibu. Ini adalah pengorbanan para suhada-suhada kita. Karakter jiwa perilaku moderasi mesti kita kembangkan. Moderasi itu apa Bapak? Berpikir di tengah-tengah, berpikir adil, menyeimbangkan berpikir teks dan konteks.
Berpikir teks, berpikir hitam putih, berpikir konteks, berpikir analisa, diseimbangkan. Jadi kalau kita baca Al-Quran diseimbangkan ini. Jangan nanti di dalam Al-Quran ada kita baca bahwa darah haid itu adalah kotor, maka pada waktu itu hendaklah menjauhi istrimu. Lantas nanti oleh bapak-bapak, istriku ini haid ya. Kalau haid ya kita harus jauh. Anda tidur di dapur atau keluar rumah. Tidak begitu maksudnya. Itu berpikir teks namanya itu. Dalam hal ini kita berpikir konteks. Jangan pula nanti kita baca Al-Quran. Ketika Nabi Adam dengan Hawa memakan buah huldi, maka terbukalah auratnya. Buah huldi Babi itu juga aku lah buah huldi kalau tak makan itu tak makan udah dawat. Kita harus berpikir jangan dianalisa. Kalau dianalisa nanti jatuh pada yang lain-lain Bapak Ibu. Ini yang selalu berfantasi itu ibu Bapak tadi. Nah, Bapak belah-belah diri. Nah, tidak boleh berfantasi. Ya Bapak-bapak ya. Iya, jadi ada kita berpikir teks, ada kita berpikir konteks. Ketika itu ya berpikir teks aja. Makanya anak awak bekok ibu-ibu yang Bapak ingatkan. Sudah, baru diri Pak, bila dimakan, nah Pak udah. Nah, jadi tanya gitu Bapak baru diri. Ayo. Kayak Pak Fadi ya. Jadi Asyik-asyik di fantasi awak bekok. Jadi diseimbangkan berpikir teks dan konteks. Itulah yang moderasi yang kita maksudkan. Dengan saling menghargai, menjaga kebersamaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu satu roman. Dua roman. Masih bisa saya bercerita Pak Ibu sekalian? Masih bisa Pak Batiar? Beberapa tahun yang lalu waktu saya jadi Kadut Mapenda, saya diutus oleh negara pemerintah agama untuk belajar singkat di Western Australia. Western. Pada suatu hari libur, hari Ahad saya naik kereta api. Jadi Western itu tidaklah besar. Dari Jake misalkan itu naik kereta api yang ujung sana apa namanya sedikit di sini Sentaju. Saya keliling kota. Saya memakai jaket hitam saya. Jadi jaket hitam yang saya pakai itu Pak Jidalan itu dari Australia Pak Jidalan. Yang kulit itu. Jaket hitam saya ini waktu saya turun dari kereta api tertinggal di kereta api. Nyawa orang kampung, wajah kampung asli celemok-celemok itu tinggal di kereta api. Sesampainya saya di tempat penginapan saya, apartemen saya, baru saya sadar jaket saya tertinggal. Oh, hilanglah jaket kamu. Dan bawa subuh. Besoknya pada pagi hari sudah sarapan, saya dipanggil oleh resepsionis. Yang dalam bahasa Indonesia, Anda kayak bernama Tuan Edward, benar. Apakah ini jaket Anda? Ya benar. Kira-kira di mana tinggalnya jaket Anda ini? Di kereta api. Bayangkan Pak Batiar, tinggal jaket Anda semalam sampai balik ke kamar Amboyo. Di negeri orang kafir. Pada suatu hari saya berkacamata, jadi saya duduk berkacamata nih Pak Fadi. Saya berkacamata resep. Naiklah saya super band dari Pekanbaru ke Bangkinang. Tertinggal kacamata saya. Saya duduk di depan Pak Batiar. Dengan sopirnya saya kenal, dengan keneknya saya kenal. Tahu deh ini bukan cuma tuanku, tinggal cuma tuanku. Udah lari. Isunya kamu duga-duga apa nonton dulu di Australia tadi? Nggak adur.
Ai kata aku dah dulu pakai ai kedua aku datang ke motor dulu. Datang aku ke supir. Jang, kenapa kecuma babang datang? Kan ada apa nampak lu bang? Bang yo kan kena nampak kecuma bang lu. Dah ada nampak. Kacamata tinggal lolos. Pendekatan keimanan. Mencuri itu berdosa, berbohong itu berdosa. Buat ayatnya, buat hadisnya. Itu pendekatan keimanan. Dalil naklinya. Setelah dihafal oleh anak, dalil naklinya, nasnya, Al-Quran hadisnya, masuk kita kepada pengamalan. Anak tidak boleh berbohong, anak tidak boleh berdusta, anak tidak boleh mencuri, anak tidak boleh mengambil hak orang lain. Ketika ada pena yang tinggal, anak, bu, ini ada pena dapat bu. Ketika ada uang tercecer, anak melaporkan ke guru, pak, ini ada uang pak, ya, ada uang yang dapat jatuh. Biasakan begitu, biasakan begitu, kejujuran. Setelah diamalkan, jadikan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pembiasaan. Coba dia bu, nomor satu aku tadi bu, pak. Yang kedua, yang ketiga, luar biasa. Dibiasakan, dibiasakan. Yang keempat, menjadi dia pendekatan emosional. Apa yang keempat? Setelah sesuatu itu ada dalilnya, kemudian kita laksanakan. Bila kita melanggarnya, bila kita meninggalkannya, terasa ada sesuatu yang kurang. Bapak Ibu biasa sholat sunat tahajud. Ketika Bapak Ibu terlelap dan tidak sholat tahajud pada malamnya, bangun paginya Bapak Ibu menyesal. Dia masuk ke hati, masuk ke ruh, ke jiwa. Itu pendekatan emosional. Ketika anak mencuri, ketika anak mengambil uang yang tercecer, dia merasa tidak nyaman hidupnya. Sudah menyatu dengan jiwanya. Karena dia sudah mengamalkan, dia sudah membiasakan tidak mencuri. Yang kelima, pendekatan fungsional. Apa itu pendekatan fungsional? Pendekatan fungsional itu sesuatu yang ada dalilnya, yang melarang atau yang memerintah. Kemudian kita langgar. Kita gelisah. Jadi ya terima kasih banyak ya Pak Kasih ya. Di keluarga besar Ternak Wansi, ya Pak Batiar ya. Kami diperlakukan seperti raja. Ini Allah lah yang membahas. Kami tidak sanggup Pak Batiar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agar kegiatan kita ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurang mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia adalah memaafkan dan perasaan yang sunnah adalah ketika dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menang di tingkat nasional, cuman memang kompak dia, durasinya lebih dari 60 menit. Memang bukan video semuanya, tetapi bahan ajar
media pembelajaran interaktif dia yang dibuat. Interaktif karena memang di sini ada informasi-informasi yang bisa diakses secara langsung oleh siswa. Nanti kita dokumentasikan. Ini contohnya Bapak Ibu. Kita lihat isi dalamnya kita lihat. Ini tentang sains yang baik. Ini angkatan 2, angkatan 3 dan 7 sudah kita lalui bersama narasumber kita. Dan acara ini kita tutup. Kami berbanyak maaf dari Tanwir seandainya bahwa pelayanan kami kepada Bapak Ibu tidak semestinya. Dan terakhir pesan kami adalah ada dokumen yang harus diselesaikan, jangan langsung pulang karena nanti ada Bapak Ibu ada dampak formalien dan